Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan semoga laris manis, yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Kembali lagi teman-teman dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Kali ini kita share lagi ya kegiatan saya hari ini di warung sembako teman-teman ya. Di video kali ini saya mau sedikit cerita teman-teman ya. Cerita tentang usaha sembako saya. Dan alhamdulillah ya teman-teman, seperti teman-teman lihat udah beberapa tahun ini saya selalu membagikan kegiatan saya di warung sembako, dan mungkin ada beberapa bagian yang bisa teman-teman ambil hikmahnya, ambil contoh yang baiknya ya teman-teman. Namanya manusia itu tak luput dari hilap dan salah ya. Mohon dimaafkan ya teman-teman jika ada kata-kata ataupun konten saya yang kurang mengenakan, kurang enak ditonton, kurang enak didengar ya, dari kata-kata saya ataupun dari tingkah laku saat komentar ataupun saat membalas komentar ya. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke sharing saya ya. Dan ini warung sembako itu menurut saya sangat menguntungkan ya bagi yang memiliki usaha sembako. Selain kita bisa bertemu dengan tetangga terdekat yang sering berbelanja ke warung kita ya, itu salah satunya keuntungan kita. Bisa bersilaturahmi setiap hari dengan para pembeli ya teman-teman, karena kita di warung itu sering banyak orang datang. Kadang-kadang yang jauh pun yang gak kita kenal, mereka memberikan rezeki untuk kita gitu, mampir berbelanja. Terlebih tetangga yang terdekat yang mungkin saya kenal, tahu rumahnya, tahu orang tuanya, tahu ibu bapaknya gitu ya, tahu istrinya, tahu anaknya gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk langganan saya yang selalu setia berbelanja di warung saya. Mana tahu ya mereka nonton juga di video ini ya teman-teman. Karena mereka tuh tahu saya punya channel YouTube dan suka ada yang kepo juga. Nama channelnya apa Teteh? Katanya biar aku subscribe gitu ya. Jadi malu-malu dikit ya. Jadi nggak apa-apalah, yang penting tidak merugikan mereka. Dan saya tuh kadang-kadang kalau lagi buat video terus ada yang tahu bahwa saya tuh buat Teteh lagi live ya gitu, bukan, ini hanya video biasa gitu ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau saya buat video tuh mereka tahu kalau saya tuh punya channel YouTube gitu ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang nggak mau di video ini, ya udah saya matikan kameranya gitu. Kalau orangnya oke-oke aja, ya udah lanjut aja gitu ya buat videonya, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut lagi ke yang kedua ya, manfaatnya membuka usaha warung sembako. Ini menurut saya kita punya penghasilan tanpa harus keluar rumah jauh-jauh gitu ya. Karena kita di rumah pun udah ada penghasilan, udah punya penghasilan tetap, misalnya sehari berapa puluh ribu gitu kan, lumayan teman-teman ya. Apalagi kita sebagai ibu rumah tangga yang bisa melakukan aktivitas-aktivitas lain selain warung sembako, mungkin bisa sambil jaga anak ya, sambil jaga suami juga, sambil melakukan aktivitas rumah tangga di rumah ya, beres-beres dan lain-lain ya. Kita pun bisa berpenghasilan di rumah, seperti itu ya. Mudahnya seperti itu ya membuka usaha warung sembako teman-teman. Berpenghasilan di rumah dengan kita menambahkan beberapa item barang bikinan kita, misalnya ya, kita juga bisa buat jajanan sendiri, buat dagangan sendiri untuk kita jual juga di warung kita. Itu yang pastinya bisa menambah income juga ya untuk kita di warung sembako. Dan lumayan ya teman-teman jika beberapa dagangan kita laku tuh, senang banget. Selain kita berkreasi memanfaatkan barang yang kita jual, misalnya ada barang-barang udah rusak, kita manfaatkan lagi. Selagi masih bisa digunakan, masih bisa dikonsumsi, kita manfaatkan sebagai ide jualan, dibikin suatu cemilan atau apa gitu ya teman-teman. Seperti itu ya. Dan pernah juga saya membuat beberapa jajanan dari barang-barang yang sudah hampir expired ataupun mungkin kurang laku ya, kita olah aja menjadi cemilan yang membuat para pembeli penasaran, pengen beli pengen nyoba gitu ya, enak gak sih masakan Teteh ataupun olahannya gitu kan ya. Seperti itu teman-teman. Dulu tuh saya pernah punya beberapa pewarna makanan ya, karena mungkin bukan masanya saat bulan Ramadan kan rame banget tuh pewarna makanan, pasta gitu kan ya teman-teman. Jadi saya olah menjadi
bikinin es mambo gitu ya teman-teman, dibuat cemilan apalah yang kita bisa berkreasi dari bahan-bahan tersebut ya teman-teman. Sekarang tuh banyak banget channel-channel YouTube yang kita bisa tonton manfaatnya untuk kita bisa bikin makanan ataupun bikin cemilan dari barang-barang bahan-bahan yang kita jual di warung sembako ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman, memanfaatkan barang-barang yang mungkin kurang laku di warung kita ataupun sudah sedikit lagi masa bagus dari barang tersebut ya. Bila kita tidak bisa tukar tapi tidak bisa retur gitu, lebih baik kita manfaatkan menjadi cemilan, bikin olahan gitu ya, bikin kue lah, bikin cemilan es atau apa ya teman-teman, yang mungkin teman-teman bisa berkreasi gitu. Selain kita mengurangi kerugian, juga kita mendapatkan keuntungan yang lebih lagi pastinya ya teman-teman. Nah itulah teman-teman keuntungannya, manfaatnya membuka usaha sembako. Kita bisa jual apapun di warung kita ya, selagi masih ada pembelinya ya teman-teman. Dan yang ketiga, manfaatnya membuka usaha sembako itu adalah barang-barangnya itu banyak yang laku setiap harinya ya teman-teman. Karena kita menjual barang-barang ini kebutuhan kita seumur hidup ya teman-teman, dari mulai kebutuhan anak bayi, orang tua, orang lansia pun kita jual ya, seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillahnya seperti itu, usaha kecil-kecilan di rumah, tapi manfaat barang yang kita jual ini sangat bermanfaat seumur hidup untuk kita ya. Meskipun tidak ada yang beli, toh kita juga mempergunakan barang-barang tersebut ya. Itulah teman-teman keuntungan ataupun manfaatnya membuka usaha sembako menurut saya. Selanjutnya yang keempat, manfaatnya membuka usaha sembako itu adalah contoh kecilnya, kita tidak usah mencari barang-barang kebutuhan itu terlalu jauh ya, lari-lari ke sana kemari, kurang micin, gope. Toh kita menjualnya, kita tinggal ambil ya. Tapi catatan harus jangan asal ngambil ya, harus ada rinciannya, pengeluaran sehari-hari berapa, harus ada patokan ya kita mengambil barang-barang di warung, agar kita tidak nombok teman-teman ya. Memang barang ini barang kita, jualan-jualan kita, namun kita kan kalau mengambil terlalu banyak, tidak ada perhitungan, nanti usaha kita itu ya seperti apa ya jadinya kalau tidak ada batasan-batasan dalam mengambil barang ya. Tetap harus kita perhatikan pengeluaran pemakaian kita sehari-hari, jangan sampai kebablasan ya teman-teman. Jangan sampai besar pasak daripada tihang ya, seperti itu kata orang tua teman-teman ya. Secukupnya aja kita mengambil barang, dan usahakan jangan sampai terlalu banyak mengambil barang-barang di warung kita ya. Meskipun untuk kebutuhan kalau masih ada, kita gunakan seadanya yang di dapur ya. Jangan ngambil lagi sementara di dapur udah ada separoh gitu ya teman-teman. Nah itulah teman-teman ya manfaatnya membuka usaha sembako. Kita mencari kebutuhan pribadi pun tidak usah membeli jauh, tidak usah membeli mahal, karena kita jual sendiri gitu ya. Jadi kita lebih murah kalau memakai kebutuhan untuk di rumah, karena kita hanya membeli modalnya saja, seperti itu ya. Beda dengan kita membeli ke warung lain, mungkin ada keuntungan yang orang lain dapatkan gitu ya. Nah ini yang kelima, menurut saya manfaatnya membuka usaha sembako itu kita bisa tutup, buka ataupun libur kapanpun semau kita ya. Tidak ada yang mengatur jadwal usaha, tidak ada yang mengatur harus buka jam sekian, tutup jam sekian, karena ini usaha sendiri, jadi terserah kita maunya seperti apa ya. Mungkin jika teman-teman ingin maju, ingin sukses berkembang usahanya ya, usahakan buka tutupnya teratur ya, buka lebih pagi, tutupnya lebih lama lagi, lebih malam gitu ya. Dan kita bisa atur jadwal liburannya ya, kita bisa bagi-bagi waktu dengan suami, dengan anak misalnya ya. Jadi tidak sampai tutup full warungnya ya. Jadi usahakan jangan sampai sering tutup ya teman-teman. Jadi biarpun ini usaha sendiri, namun kita harus bisa mengatur waktu saat mau liburan gitu ya. Seperti itu ya teman-teman. Beberapa manfaatnya ini kita share hanya 5 manfaat dan keunggulan membuka usaha sembako ini menurut saya ya. Versi teman-teman mungkin beda lagi, boleh ditambahkan di kolom komentar, ataupun teman-teman buat lagi konten-konten yang serupa seperti itu ya. Apa saja sih keunggulan-keunggulan ataupun manfaatnya membuka usaha sembako ya. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak yang selalu nonton video saya, walaupun sederhana, mungkin kata-katanya juga kurang nyambung ataupun masih balelo ngobrolnya, mohon dimaafkan, mohon dikoreksi juga ya. Sampai jumpa di next video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.